Dan ada lagi yang anak yang seperti ini. Kalau kemana-mana ibaratnya ke belanja, ke mall atau kemana lah, main-main ke taman atau kemana. Kalau udah didikan dari awalnya itu sudah jadi, itu pasti biasanya kalau mau minta, nggak langsung minta. Biasanya nanya dulu, ibu, ayah atau siapa ya, atau ibu, ayah atau bapak atau siapa. Bu, ibu bawa duit enggak? Itu biasanya kalau yang anak udah memang karakternya sudah terbentuk, tetapi seperti itu. Ayah punya duit enggak? Atau bawa duit enggak? Emang kenapa? Jadi mau jajan. Iya itu. Nah itu kalau coba adem nggak? Kasihan nggak kalau yang anak seperti itu? Ujung-ujungnya apa? Ya dibelikan nantinya. Itu kalau udah karakternya terbentuk. Nah, cara bentuknya seperti apa? Kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara semua, dulur-dulur, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Kang Di. Nah, dan sekarang melanjutkan dari video kemarin. Dan sekarang mau membahas tentang anak lagi ya, untuk putra putri kita. Boleh nggak anak itu dimanja? Apa-apa diturutin? Jawabannya ya boleh, tapi ada tapinya teman-teman, kawan-kawan ya, ada tapinya. Tapinya kenapa? Nah itu dalam arti apa dulu? Walaupun itu mampu, tapi hati-hati, itu nanti ada hubungannya dengan mendidik akhlak atau membentuk akhlak, membentuk adab anak seperti apa. Itu hati-hati. Boleh mau dimanja, mau diturutin kemauannya apa, nah itu boleh, tapi ada syaratnya, ada tujuannya apa, kan begitu. Nanti bisa berakibat buruk, bisa berakibat baik kalau tahu maknanya atau tahu tujuannya, tujuan memanjakan anak itu apa. Nah seperti itu. Jadi gini untuk teman-teman, kawan-kawan semua, dulur-dulur ya. Jadi kalau untuk memanjakan anak, ataukah apa yang ya diambil dari memanjakan dulu. Memanjakan anak itu boleh atau enggak? Itu boleh, wajib malahan. Nah, kenapa wajib? Karena anak itu butuh manjaan dari orang tua, manjaan dari ibu dan bapak. Karena apa? Karena dari manjaan itu anak menjadi hatinya tenang. Tapi ada batasnya. Jangan memanjakan berlebihan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini. Kalau memanjakan anak itu berlebihan, nanti si anak menjadi merasa dienakkan, jadi ngelunjak. Nah, itu hati-hati. Jadi ngelunjak. Nah, bagaimana bisa anak itu tidak ngelunjak? Nah, caranya memanjakan anak dari dini nyampe ke dewasa atau ke remaja. Nah, dari dini ke remaja itu masih membutuhkan pemanjaan. Tapi manjaannya nanti ada bedanya, ada tahapannya. Nah, kalau untuk yang memanjakan itu sambil dikontrol. Maksudnya gini ya. Memanjakan putra-putri kita itu harus dikontrol. Boleh memanjakan. Dalam rangka apa? Memanjakan dalam rangka mendekatkan hati anak ke hati orang tua. Biar apa? Supaya apa yang orang tua sampaikan, orang tua utarakan,
orang tua memasukkan kata-kata yang baik itu supaya diterima dengan si anak tersebut. Apa tahu terima dengan putra putri kita dengan senang hati. Kuncinya yaitu tadi, jangan pakai emosi, jangan pakai nada tinggi, jangan pakai kekerasan. Nah, itulah. Bolehkah dimanja? Boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan kenapa? Nanti menimbulkan tidak baik. Apa itu? Ngelunjak. Jadi malah ibaratkan gini, kalau kita manja, itu kita kontrol. Kalau udah anak itu kok merasa keenakan atau gimana ya, terus tidak mau mandiri, nah ini nih, tidak mau mandiri, kok mengarahnya tidak mau mandiri nih, nah itu di stop, baru dikasih pengertian atau dikasih pejangan yang lain. Nah itu, terus boleh nggak di apa-apa diturutin? Boleh. Nah itu ada hubungannya, apa-apa diturutin dengan dimanja itu sebetulnya ada hubungannya. Makanya kadang orang, wah apa-apa diturutin anak dimanja sih. Nah itu ada tujuan, boleh, tapi tetap pakai kontrol, dikontrol. Contohnya anak minta ini, minta itu, minta jajan atau minta dibelikan ini, dibelikan itu, dan minta ini, minta itu. Apakah boleh ini? Ya boleh, kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan. Tapi kalau jangan ya pakai kata-kata yang baik. Jangan, wih nggak boleh, jangan. Wah kamu itu begini-begini, nah, nggak boleh begitu. Pakai arahan. Nah, contoh, kalau minta sesuatu yang diturutin itu apa aja. Nah, contoh yang sifatnya mendidik, apa itu? Banyak. Anak biasanya kan minta sesuatu yang berhubungan dengan hobinya, diturutin. Tapi ya tetap menakar kemampuan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada ya jangan diturutin, tapi pakai kata-kata yang baik. Dengan apa? Ya tetap kita mengalemnya lah, ibaratkan dengan kata-kata yang bagus. Jangan langsung dibentak, jangan langsung diomelin, minta ini, minta itu, nggak mampu tapi diomelin, itu sebetulnya larangan. Itu pasti nanti mengunduh hasilnya, kan begitu. Nah kita flashback ke belakang, kita sendiri dulu kalau waktu masih kecil atau masih remaja atau apa, kalau kita pengen apa-apa terus orang tua nggak punya, nah kita sendiri gimana? Kalau tidak diturutin terus dibentak, rasanya gimana? Kalau tidak diturutin tapi pakai kata-kata yang halus, terus bagaimana? Nah pasti juga tahu kan rasanya, ya seperti itu. Sama saja, semuanya itu cuma bergantian terus. Makanya dari situ mendidik akhlak anak itu ya seperti itu. Rangkul, dekatkan, ambil hatinya anak. Jangan gengsi, jangan malu, mengutarakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan malu untuk meminta maaf kepada anak, kepada putra putri kita kalau memang kita salah. Dan apapun harus diawali kata-kata itu tolong dan maaf. Itu kuncinya. Jadi tolong ya ambilin ini. Jadi maaf ya tadi begini begitu. Coba dilakukan, anak pasti langsung nurut. Itu sudah pasti, itu hukum alamnya seperti itu. Kalau apa-apa langsung dibentak, nggak diturutin bentak, minta ini dibentak, nah, itu nanti tidak baik ke jiwa anak, ke jiwa putra putri kita. Kalau masih kecil minta mainan, kalau selagi kita ada nggak apa-apa dikasih. Tapi kalau tidak ada, pakai kata-kata yang baik. Nanti kedepannya kalau mau minta lagi, kalau nggak punya, nggak bakalan
minta lagi. Nah, dan ada lagi yang anak yang seperti ini. Kalau kemana-mana ibaratnya ke belanja, ke mall atau kemana lah, main-main ke taman atau kemana. Kalau udah didikan dari awalnya itu sudah jadi, itu pasti biasanya kalau mau minta, nggak langsung minta. Biasanya nanya dulu, ibu, ayah atau siapa ya, atau ibu, ayah atau bapak atau siapa. Ibu bawa duit enggak? Itu biasanya kalau yang anak udah memang karakternya sudah terbentuk, tetapi seperti itu. Ayah punya duit enggak? Atau bawa duit enggak? Emang kenapa? Jadi mau jajan. Iya itu. Nah itu kalau coba adem enggak? Kasihan enggak kalau yang anak seperti itu? Ujung-ujungnya apa? Ya dibelikan nantinya. Itu kalau udah karakternya terbentuk. Nah, cara bentuknya seperti apa? Ya seperti yang video yang kemarin. Dengan apa ya? Mendekatkan hati kepada putra putri kita. Nah itu semuanya itu ya memang gimana ya? Kalau sekarang rata-rata kebanyakan anak kecil udah omongannya sudah ngelantur nggak kemana-mana, kadang anak kecil omongannya sudah pakai yang ya inilah itulah itu tahu dapat dari mana, apa dari temennya, biasanya dari HP dari yang ini yang itu ya nggak bisa disaring, apalagi sekarang yang di HP kan banyak gitu, kata-kata yang tidak mendidik. Itu harus kita orang tua harus bisa apa ya namanya, bisa mengawasi, mengontrol, apalagi yang sudah masih atau apalagi yang masih kecil atau masih di bawah 5 tahun dan 6 tahun itu lagi rawan-rawannya untuk kata-kata yang mengikuti, karena anak seperti umur-umur seperti itu tuh lagi senang-senangnya, jadi gengsi-gengsian. Nah, seperti itu memang ya seperti itu. Orang tua memang harus eh, pandai-pandai untuk mengambil hati anak supaya apa yang kita atau orang tua sampaikan dia diterima. Itu caranya seperti itu untuk teman-teman kawan-kawan ya. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman kawan-kawan. Kalau untuk apakah boleh diturutin apakah permintaan anak, kalau minta iya boleh. Kecuali ada unsur mendidik, yang hobi apa yang diminta, kalau ada kasih tapi dikontrol. Nah, jajan juga dikontrol, yang diminta itu jajan makanan apa. Kalau makanannya itu tidak baik untuk kesehatan ya jangan diturutin, tapi dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang baik, yang gampang dimengerti sama putra putri kita. Jangan langsung dibentak, jangan langsung diomelin. Nah itu nanti yang kasihan jiwanya pasti puyeng. Itu hati-hati itu teman-teman kawan-kawan ya. Jadi seperti itu untuk mendidik putra putri kita supaya ya membentuk karakter yang baik. Yang utama itu apa sih? Hanya yang dibutuhkan itu kalau membentuk karakter itu karakter apa? Ya akhlaknya dididik yang baik, sopan santunnya, tutur katanya itu sama orang itu harus yang bagaimana, dan yang paling utama harus mendidik mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang jelek. Mana yang baik, mana yang buruk, kan begitu. Nah seperti itu. Itu kunci yang utama seperti itu teman-teman kawan-kawan ya. Memang kalau sudah terlanjur ya semuanya tergantung dari orang tua sih. Kalau orang tuanya ya karakternya memang sudah istilahnya gampang emosi ya repot, anak ya ikut-ikutan. Semuanya itu tergantung dari ngasih contoh atau tingkah lakunya orang tua, itu nanti diikutin sama anak.
Karena apa ya? Karena apa, anak sifatnya atau kata-katanya tidak baik, kalau di lingkungannya, di keluarganya itu pada tidak baik ya pasti ngikutin. Iya kan, seperti itu. Nah, itu tadi ya untuk diturutin, boleh atau tidak, boleh asal dikontrol. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang untuk mendidik, mana yang tidak untuk tidak mendidik, itu harus dikontrol. Boleh. Kenapa seperti itu? Karena buat mengerem kalau suatu saat lagi nggak ada duit, tidak punya. Jadi nantinya kalau pas lagi tidak ada buat nurutin, nanti bisa si anak itu jadi mengerti kalau kita kasih tahu. Jadi lain kali kalau mau minta tidak langsung beli ini nih, saya mau minta ini, nyampe gulung-gulung, nyampe guling-guling, nah nyampe nangis di tempat, nah kan seperti itu jangan sampai seperti itu, ntar malah pusing sendiri. Makanya dibentuk dari dini seperti itu. Baik kawan-kawan, saudara-saudara semua, dulur-dulur, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserah kritik, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.